Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Andika, NIM 2002029, asal TPHP 4A. Di sini saya akan presentasikan hasil PKL2 saya di PT Sawit Asahan Indah, PT Asra Agro Lestari. Sebelum masuk ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan kegiatan kami sehari-hari. Yang pertama itu kami apel jam 6 lewat 30 sudah ada di loading ram untuk melaksanakan apel. Di sana akan diberikan arahan oleh pimpinan ataupun staf pada pabrik kelapa sawit. Di sana kami akan selalu diingatkan untuk menggunakan atribut safety seperti P3K, helm, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan. PT Sawit Asahan Indah merupakan perusahaan swasta yang dikelola dengan hak guna yang bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit. PT Sawit Asahan Indah pertama kali dibuka pada tahun 1989. Namun pengoperasiannya tidak berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Pada tahun 1996, PT Sawit Asahan Indah dijual ke PT Astra Agro Lestari Tbk. Pada bulan Desember 2006 didirikan PKS Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Asahan Indah, anak usaha dari PT Astra Agro Lestari Tbk, dan berjalan sampai sekarang. PT Sawit Asahan Indah salah satu anak perusahaan perkebunan dari grup PT Astra Agro Lestari yang terletak di area 2 Riau, tepatnya di Desa Sai Kuning, Kecamatan Lambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sejarah berdirinya perusahaan PKS PT Sawit Asahan Indah mengelola tandan buah segar TBS menjadi bahan setengah jadi, crude palm oil (CPO), dan kernel atau inti, serta juga mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi land application. PKS Sawit Asahan Indah berkapasitas 45 ton TBS per jam dan produksi CPO yang dihasilkan dikirim ke PT Edi Dumai, sedangkan kernel yang dihasilkan akan dijual ke PT Edi dan PT Inti Benua Perkasa Tama Dumai, sedangkan hasil land application dikirim ke afdeling kebun sekitar PKS SAI. Adapun proses pabrik yaitu untuk mengolah tandan buah segar TBS menjadi CPO dan kernel. PT Sawit Asahan Indah memiliki beberapa stasiun kerja yang saling berkaitan antara lain. Pertama itu stasiun penerimaan buah, yang kedua itu stasiun perebusan, yang ketiga itu stasiun tracing, yang keempat stasiun press, yang kelima stasiun klarifikasi, yang keenam stasiun kernel, yang ketujuh itu stasiun boiler, dan yang ke-8 powerhouse station, dan ke-9 itu water treatment plant, dan yang ke-10 itu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Di sini ada diagram proses pengolahan TBS yang dimana pertama itu mobil masuk e-security, di situ akan menyerahkan beberapa berkas, dan yang setelah dari security transportasi tadi akan ditimbang, kemudian setelah ditimbang melanjutkan ke loading ram. Di sana setelah dari loading ram itu buah yang sudah terpilih dan sesuai dengan kriteria masuk ke FFB crusher. Setelah itu masuk ke continuous sterilizer, dan setelah dari continuous sterilizer akan dibawa oleh conveyor menuju thresher. Dan di thresher terbagi dua. Yang pertama itu tankos akan menuju ke ban press, sedangkan brondolan masuk ke PH cooker dibawa dengan conveyor terus menuju ke, setelah dari PH cooker akan dibawa lagi ke digester, setelah dari digester akan di press. Nah, di stasiun press ini akan terbagi lagi dua. Yang pertama cake akan menuju ke pericarper, sedangkan fibernya akan dikirim ke boiler. Terus untuk nutnya akan kernel stasiun dan kernel bunker. Terus untuk oilnya atau minyaknya
crude oil akan dibawa menuju ke stasiun klarifikasi, habis itu langsung menuju ke storage tank. Yang dimana yang pertama itu stasiun penerimaan buah, yang pertama itu pos satpam, nanti supir truk pengangkut TBS atau CPO, kernel, jangkos dan lain-lain harus melapor terlebih dahulu kepada satpam dan menunjukkan surat pengiriman barang atau SPB. Kemudian baru dilakukan pencatatan nomor polisi, nama supir, kebun, asal, jam tiba, atau pencatatan yang lain yang dianggap perlu sebagai pertinggal apabila ada kelalaian dan kesalahan. Yang ketiga, setelah penimbangan dan pembongkaran, kemudian supir truk melapor kembali kepada petugas yang bekerja di pos satpam agar dilakukan kembali pencatatan jam keluar. Tetapi di PT SAI semua data itu dibutuhkan di atas sudah tercatat di komputer dengan metode scan. Yang kedua, timbangan. Timbangan merupakan alat yang berfungsi sebagai penimbang TBS dan hasil produksi minyak dan inti, serta penimbangan barang lain yang berkaitan dengan aktivitas kebun dan pabrik. Adapun kapasitas timbangan di PKS SAI itu 50 ton. Dikalibrasi timbangan dilakukan di 1 bulan sekali oleh pihak internal PKS dan 1 tahun sekali oleh pihak eksternal yakni Badan Meteorologi Indonesia. Yang ketiga itu loading ram. Loading ram merupakan tempat menampung sementara TBS sebelum proses pengolahan. Memastikan terjadinya pemisahan sampah pada kisi-kisi loading ram dan kisi-kisi FFB conveyor. Sampah yang terpisah dari TBS akan jatuh ke bawah langsung ke screw conveyor dan dibawa oleh menuju bak penampungan sampah. Memastikan tidak terjadi proses penondolan pada area loading ram. Memastikan proses pengolahan sesuai FIFO sistem, memastikan kualitas buah dengan fraksi yang telah ditentukan. Yang keempat itu FFB conveyor. Setelah dari loading ram, buah akan menuju ke FFB conveyor. FFB fresh fruit bunch conveyor adalah conveyor yang digunakan untuk pengaturan pengisian TBS ke continuous sterilizer agar sesuai dengan kapasitas pabrik yang diinginkan. Setelah dari FFB conveyor, TBS akan dibawa menuju ke FFB crusher, yang dimana FFB crusher ini digunakan untuk membelah TBS menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses perebusan pada continuous sterilizer. Yang keenam, CFB conveyor, yang dimana CFB conveyor adalah conveyor yang digunakan untuk mengangkut TBS yang dibelah beberapa bagian pada FFB crusher ke continuous sterilizer untuk dilakukan perebusan. Yang ketujuh, setelah dari CFB conveyor, TBS yang sudah dibelah tadi menuju ke continuous sterilizer. Continuous sterilizer merupakan sistem perebusan di mana proses perebusan TBS dilakukan secara kontinu dengan atmospheric pressure. Prinsip pengapsian yang dilakukan perlu diperhatikan pada continuous sterilizer antara lain. Yang pertama itu menggunakan lift steam injection dengan tekanan 14,7 PSI sekitar 1 bar, atau low pressure sterilizing dengan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian TBS direbus melalui conveyor 2 tingkat dengan dek yang berada di dalam kompartemen sterilizer. Adapun siklus perebusan ini 60 sampai 70 menit dengan kapasitas 45 ton per jam. Parameter kontrol wet oil basisnya maksimal 2,5%. Yang ke-8, setelah dari continuous sterilizer, buah menuju ke SFB conveyor. SFB conveyor adalah conveyor yang digunakan untuk membawa buah yang telah direbus untuk diproses ke stasiun thresher. Setelah dari SFB conveyor, buah menuju ke thresher, yang dimana berguna untuk melepas dan memisahkan brondol dari tandan
Berondolan yang lepas dari tandan akan menuju ke under pressure conveyor, kemudian menuju ke bottom cross conveyor, dan menuju lagi ke MPD conveyor. Janjangnya akan menuju ke empty bunch conveyor dan dibawa oleh empty bunch conveyor menuju empty bunch press. Maksimal kadar USB-nya 2%. Yang ke-10, buah akan menuju ke empty bunch press vibrating screen liquid tank. Di sini empty bunch press digunakan untuk meminimalkan oil losses pada tandan kosong. Lossesnya 0,8%. Oilnya akan menuju ke vibrating screen untuk menyaring sisa-sisa kotoran yang terdapat pada oil. Hasil dari saringan tersebut akan menuju ke liquid tank. Untuk dipanaskan dari liquid tank, oil akan dipompa menuju ke stem trap tank. Jangkos yang telah dipres akan dibawa oleh empty bunch conveyor menuju ke shredder untuk dicacah. Kemudian setelah dicacah, dibawa lagi oleh conveyor jangkos dan dibawa ke kebun sebagai presan. USB recyclingnya efisiensi min 95%. Yang ke-11 itu MPD conveyor. MPD conveyor adalah conveyor yang digunakan untuk membawa berondolan ke pH cooker dan dari pH cooker ke digester. Setelah itu dari MPD conveyor berondolan akan dibawa ke pH cooker. Di pH cooker ini digunakan untuk pemanasan dan pelumatan sterilizer loss fluid untuk memudahkan pelumatan di digester. Suhu pada pH cooker 90 sampai 95 derajat Celcius, kapasitas 3/4 dari kapasitas penuh. Persentase berondolan untuk maksimal 5%. Jadi di pH cooker ini adalah alat yang digunakan untuk pemanasan ulang karena di continuous sterilizer itu masaknya berondolan itu kurang maksimal sehingga harus dimasak ulang dengan di pH cooker supaya untuk memudahkan kinerja digester. Lanjut. MPD conveyor 2. MPD conveyor adalah conveyor yang digunakan untuk membawa berondolan dari pH cooker dan dari pH cooker ke digester. Yang ke-13 digester. Yang dimana dari MPD conveyor tadi berondolan dibawa menuju ke digester menggunakan MPD conveyor. Di digester ini berfungsi untuk melumatkan berondolan sehingga memudahkan proses pengepresan. Di dalam tangki digester terdapat pisau yang terpasang pada tangki. Fungsi untuk melumat mesoskap berondolan yang berasal dari dasar. Adapun yang perlu diperhatikan dalam digester ini yang pertama itu level digester 3/4 dari volume, yang kedua itu temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius, waktu pengadukan 1/2 jam atau bisa dalam setengah jam. Dan yang keempat itu drain digester harus lancar. Yang ke-15 setelah dari digester sudah dilumat sekitar setengah jam, maka berondolan tadi masuk ke secure press. Di mana secure press ini berfungsi untuk pertama memisahkan minyak kasar dari daging buah dan nut, yang kedua meminimal losses pada fiber, yang ketiga minyak kasar hasil presan akan menuju ke oil gutter dan sedangkan kemudian menuju ke central tank. Brush cake akan menuju ke CBC. Adapun yang perlu diperhatikan dalam secure press ini yang pertama itu tekanan hydraulic con 40 sampai 50 bar proses control. Yang kedua, oil in favor ray basis maksimal 6%. Terus selanjutnya itu broken kernel maksimal 18%, oil losses in wet nut maksimal 0,5%. Yang terus kapasitas 20 ton per jam. Umur teknis silinder press 2000 jam. Dimana presan pada sawit asahan indah ini terdiri dari 4 press yang dimana setiap satu pressnya itu berkapasitas 20 ton per jam. Terus yang ke-16 central tank. Central tank merupakan
tangki yang berfungsi untuk mengendapkan pasir dan minyak kasar dari oil gutter. Suhu pada sentrap tank 90 sampai 95 derajat Celcius. Pemeliharaan pada sentrap tank setiap bulan pemeliharaan pada sentrap tank setiap 1 bulan sekali. Setelah itu habis dari sentrap tank menuju ke vibrating screen, yang dimana vibrating screen ini berfungsi untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar. Vibrating screen terdiri dari 2 tingkat. Tingkat atas memakai kawat saringan mesh 30 mesh dan tingkat kedua itu memakai mesh 40. Jadi di vibrating screen ini memiliki 2 tingkat ya. Yang pertama tadi 30 mesh ukuran lubang-lubang untuk ininya. Sedangkan yang tingkat kedua itu memakai mesh 40 supaya menghasilkan dan menyaring kotoran benar-benar tersaring. Setelah itu dari vibrating screen kita akan menuju ke stasiun klarifikasi, yang dimana stasiun klarifikasi ini yang pertama itu yaitu COT, yang kedua itu distribution tank, yang ketiga itu CCT. Dari CCT ini terbagi lagi menjadi 2, oil menuju ke wet oil tank, terus dari wet oil tank menuju ke vacuum dryer, setelah dari vacuum dryer menuju ke storage tank. Sedangkan selatnya tadi yang menuju ke slat tank, setelah dari slat tank menuju ke slat tank ke brush strainer, setelah dari brush strainer masuk ke free cleaner tank, setelah itu masuk ke sun cyclone, dari sun cyclone masuk ke sun settling tank, setelah itu menuju ke buffer tank. Setelah dari buffer tank masuk ke slat separator, dan di slat separator ini terbagi menjadi ada yang ini recovered oil tank. Sudah itu slatnya menuju slat pit. Lanjut. Di nomor 18 itu menuju ke crude oil tank COT yang berfungsi merupakan tangki penampung minyak kasar atau crude oil yang dilengkapi dengan steam coil membantu pengendapan kotoran di minyak kasar. Poin kedua itu memastikan temperatur crude oil tetap terjaga 93 sampai 98 derajat Celcius sebelum dipompa ke distributing tank. Yang ke-19, distributing tank merupakan penampung minyak yang dipompakan dari COT sebelum dimasukkan ke CCT untuk membagi crude oil ke continuous clarifier tank sesuai dengan kebutuhan sehingga retention clarifier tank tercapai. Yang ke-20 itu continuous clarifier tank CCT. Berfungsi sebagai tempat pemisahan pertama antara minyak dengan cara pengendapan dengan menggunakan sistem perbedaan berat jenis. Crude oil minyak dikutip menggunakan skimmer dengan ketebalan minimal 60 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius dengan stirrer kecepatan 2,5 sampai 5 rpm. Lalu dikirim ke oil tank dan sedangkan slat akan diolah kembali untuk mengambil minyak yang masih tertinggal. Selama beroperasi, lakukan drain setiap 8 jam sekali. Yang ke-21, wet oil tank (WOT) merupakan tangki penyimpanan dari CCT dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius, memisahkan dirt dari minyak dan memanaskan minyak. Yang kedua, yang 22, vacuum dryer, yang dimana vacuum dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air pada minyak dengan cara mengkabutkan air pada tekanan rendah. Prinsip kerja dari vacuum dryer adalah vakum dengan cara menyemprotkan minyak yang berasal dari CCT dengan menggunakan nozzle. Nozzle air akan ditarik ke atas dengan menggunakan pompa vakum. Sedangkan
Yang ke-23, storage tank. Storage tank berfungsi untuk menampung produksi minyak sebelum dikirim. Suhu pada storage tank 45-55 derajat Celcius dengan menggunakan pemanas steam coil yang dialirkan melalui pipa. Standar mutu CPO produksi. FFA maksimal 3,5%, moisture maksimal 0,2%, DRIT maksimal 0,0025%, loading value 50-55 GR EOD atau 100 GR, Dobby min 2,5, karotin kurang lebih 500 ppm. Standar kualitas pengiriman, FFA maksimal 3,50%, moisture maksimal 0,35%, DRIT maksimal 0,05%, loading value 50-50 GR EOD atau 100 GR, Dobby min 2,50, karotin kurang lebih 500 ppm. Setelah dari stasiun minyak, maka akan masuk ke pengolahan slat, yang dimana yang pertama itu slat tank. Slat tank merupakan tempat menampung slat hasil pemisahan minyak dan slat dari continuous clarifier tank dan mempertahankan temperatur cairan pada suhu 90-95 derajat Celcius dan dijaga juga isinya 3/4 dari kapasitasnya. Yang ke-25 itu brush strainer, berguna untuk menyaring kotoran melayang yang dapat menyumbat nozzle slat separator serta memaksimalkan pengutipan minyak dari slat. Setiap 4 jam sekali brush strainer harus dibersihkan. Selanjutnya di free cleaner tank. Free cleaner tank merupakan tempat menampung slat yang telah disaring dari brush strainer dan menampung slat yang bersih dari sun settling tank serta menjaga suhu di slat. Habis dari free cleaner tank, masuk ke sun cyclone. Sun cyclone merupakan padatan pasir yang terikut bersama slat pada pengolahan slat dengan slat separator. Slat yang bersih hasil dari sun cyclone ini akan menuju ke buffer tank, sedangkan pasir dari slat akan menuju ke sun settling tank. Sun settling tank merupakan tempat menampung slat yang mengandung pasir dari sun cyclone dan menampung drain dari buffer tank. Terus memisahkan pasir dan padatan yang terkandung di dalam slat dengan metode sedimentasi. Selanjutnya, slat yang bersih pada bagian atas akan menuju ke free cleaner tank dan jika overflow, slat akan menuju ke recovery tank. Yang ke-29, buffer tank. Menampung slat hasil pemisahan slat dari pasir dan sun cyclone, kemudian dipanaskan terlebih dahulu, lanjut dengan steam boiler sebelum diumpan ke slat separator. Yang perlu diperhatikan yakni mempertahankan suhu pada 90-95 derajat Celcius. Slat separator berfungsi memisahkan minyak dari slat dengan gaya sentrifugal, yang dimana slat ini dan minyak akan terpisah berdasarkan berat jenis. Model alat ini adalah sentrifugal dengan mangkuk berbentuk padat dan selalu berotasi selama proses pemisahan. Kinerjanya dengan memanfaatkan sistem putaran mangkuk yang telah dipasang dan dilepas keluar melalui discharge nozzle. Adapun yang harus diperhatikan dalam slat separator ini, yang pertama itu oil wet basis, yang dimana pada oil wet basis ini maksimal 0,7%, sedangkan oil dry basisnya maksimal 10%. Habis itu lanjut ke slat pit. Slat pit merupakan tempat menampung slat hasil pemisahan slat dan minyak dari slat separator dan kemudian akan dipompa ke ipal. Yang ke-32, recovery tank, yang dimana recovery tank tempat menyimpan minyak dari slat separator dan menjaga suhu 90-95 derajat Celcius. Dari tangki ini minyak akan dipompakan balik ke distribusi tank.
Setelah dari stasiun klarifikasi dan stasiun selat, akan proses selanjutnya itu stasiun kernel. Yang dimana pada stasiun kernel ini yang tahapan pertama itu adalah cake breaker conveyor atau CBC, yaitu untuk mengurangi moisture fiber dan mengurangi press cake sehingga pemisahan nut dan fiber di pericarper dapat terjadi secara sempurna. Adapun yang harus diperhatikan dalam di CBC ini, yang pertama itu adalah moisture pressnya cake sekitar 40%. Selanjutnya fiber cyclone. Fiber cyclone merupakan tempat memisahkan fiber dan nut setelah proses penguraian cake di cake breaker conveyor. Fiber cyclone berfungsi untuk tempat menampung fiber yang berasal dari pemisahan fiber dan nut dari pericarper, destoner, LTDS 1 dan 2. Proses selanjutnya itu di nut polishing drum. Nut polishing drum itu merupakan tempat untuk membersihkan permukaan nut dari fiber yang masih menempel agar mudah proses pemecahan di ripple mill. Nut akan dibawa oleh conveyor menuju ke destoner. Setelah dari nut polishing drum menuju ke destoner, memisahkan dan membuang benda asing seperti batu dan potongan besi yang terikut di unit mesin sebelumnya. Dari destoner, nut akan kemudian dibawa oleh wet nut elevator kemudian ke top wet nut conveyor dan dijatuhkan nut tersebut ke nut silo dryer. Adapun hal yang diperhatikan dalam silo dryer ini, yang pertama itu parameter kernel losses maksimal 1%. Yang ke-37 itu nut silo dryer. Nut silo dryer merupakan untuk mengurangi kadar air atau moisture nut hingga mencapai 12 sampai 14%. Melekangkan kernel dari nut sehingga proses pemecahan di ripple mill lebih mudah. Yang ketiga itu setelah nut dikeringkan, nut akan dibawa dengan under dryer nut conveyor, kemudian dibawa lagi dengan dryer nut elevator ke nut grinding drum. Parameter yang harus dijaga yakni suhu antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Setelah itu, proses selanjutnya itu ya di nut grinding drum. Nut grinding drum merupakan tempat memisahkan nut berdasarkan ukuran kecil, sedang dan besar. Kemudian pengelompokan ukuran nut ditentukan berdasarkan hasil histogram nut masing-masing. Proses selanjutnya itu di nut hopper. Nut hopper merupakan tempat untuk menampung nut sementara dan pengatur pembagian nut ke ripple mill. Proses selanjutnya di ripple mill. Ripple mill merupakan tempat untuk memecahkan nut menjadi sel dan kernel. Ripple mill terdiri dari dua bagian, yaitu rotor bar dan stator bar. Mekanisme kerjanya yakni menekan nut dengan rotor pada dinding stator bar. Parameter kontrol yang perlu dijaga yakni broken kernel maksimal 15% dan efisiensi pemecahannya minimal 95%. Proses selanjutnya itu di LTDS 1 dan 2, yang dimana LTDS 1 dan 2 ini berfungsi untuk yang pertama memisahkan sel dan kernel menjadi kernel utuh dan sel. Yang kedua itu output dari LTDS dibagi menjadi 3. Pertama fiber halus yang masih tersisa akan terhisap ke fiber cyclone. Kernel akan menuju ke vibrating trunk dan sel akan menuju ke hydrocyclone. Kernel losses maksimal 1%. Proses selanjutnya ya hydrocyclone, yang dimana hydrocyclone ini berfungsi untuk sebagai alat untuk memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya hampir sama. Yang kedua itu sel yang terpisah dengan kernel akan dibawa oleh conveyor menuju sel hopper. Poin ketiga, sel hopper digunakan sebagai tempat penyimpanan cangkang untuk bahan bakar boiler. Yang keempat itu parameter yang harus dikontrol adalah pertama itu kadar kotoran maksimal 6% dan kedua kadar kernel maksimal 2%. Ke proses selanjutnya itu vibrating trunk, merupakan tempat memisahkan nut yang masih terikut dari keluaran LTDS 1. Proses selanjutnya dari vibrating trunk menuju ke kernel silo dryer. Kernel silo dryer merupakan tempat mengurangi kadar air moisture kernel hingga mencapai 6,56%.
Setelah dari sini, kernel akan menuju ke kernel bunker melalui blower winnowing. Setelah itu, blower winnowing berfungsi sebagai alat untuk mentransfer kernel dengan cara menghembuskan menuju ke bunker kernel. Parameter kontrol moisture maksimal 6%, delete 6%, dan broken kernel 15%. Setelah itu, kernel bunker. Kernel bunker merupakan tempat atau lebih dikenal dengan bunker inti, berfungsi untuk menyimpan kernel sebelum dikirim keluar untuk dijual. Kernel bunker yang harus diperhatikan itulah rutin untuk membersihkan bunker dari fiber dan sampah-sampah, terutama pada daerah-daerah mati seperti pojok-pojok ruang menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kualitas kernel. Poin ketiga, selain itu silo perlu dibersihkan secara menyeluruh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga kondisi optimal. Standar mutu kernel diproduksi yaitu moisture maksimal 6%, delete 6%, broken 15%. Standar kualitas pengiriman moisture maksimal 7%, delete 7%, broken 15%. Setelah itu dari stasiun kernel kita menuju ke stasiun WTP. Yang dimana pertama itu waduk. Waduk adalah tempat untuk menampung air dalam jumlah besar. Yang dimana waduk ini digunakan sebagai tempat pemasukan air yang dibutuhkan dalam pengoperasian pada pabrik kelapa sawit. Jadi setiap pabrik kelapa sawit itu harus wajib menggunakan waduk untuk penyediaan bahan baku seperti air. Setelah dari waduk, proses selanjutnya itu air dipompakan ke pabrik. Sebelum itu setelah dipompakan, proses selanjutnya dilakukan injeksi bahan kimia sebelum masuk ke clarifier tank. Adapun bahan kimia yang diinjeksikan pada air ini, yang pertama itu soda as menetralisir pH, yang kedua itu alum untuk membentuk vlog, dan yang ketiga itu floken untuk memperbesar vlog agar lebih cepat mengendap. Setelah itu air tadi menuju ke clarifier tank, yang dimana clarifier tank ini berfungsi sebagai tempat pembentukan vlog hasil dari injeksi bahan kimia, soda, as, alum, dan flocculant. Sedimentasi pada clarifier tank berfungsi sebagai proses pengendapan gumpalan-gumpalan vlog yang sudah cukup besar dan berat ke dasar clarifier sehingga dihasilkan air yang jernih. Proses selanjutnya itu setting basin. Setting basin berfungsi sebagai tempat penampungan air yang ada di pabrik kelapa sawit dan sebagai tempat pengendapan TDS atau vlog yang terbawa dari clarifier tank. Yang kelima, proses selanjutnya ini sand filter tank, yang dimana sand filter tank ini merupakan filtrasi yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau vlog yang lewat atau terikut dari clarifier atau bak sedimentasi dengan media pasir, turbidity into dan pH 6,5 sampai 7,5. Proses selanjutnya itu tower water store menampung air sementara sebelum digunakan dan untuk menjaga kontinuitas air dalam proses pengolahan. Proses selanjutnya clarified water tank merupakan yang berfungsi untuk mengurangi kandungan TSS (total suspended solid) dalam air. Clarifier ini dapat menghasilkan air dengan tingkat kejernihan yang tinggi pada WTP maupun pada WWTP dengan proses yang mana proses ini berfungsi menghilangkan tersuspensi. Proses selanjutnya itu tower water store
2, yang dimana berfungsi untuk menampung air sementara sebelum digunakan untuk menjaga kontinuitas air dalam proses pengolahan. Dari tower water storage, terus air menuju ke subtanner. Subtanner adalah tangki yang digunakan untuk mengurangi kandungan hardness logam alkali dalam air umpan boiler dengan cara melewatkan air pada lapisan resin. Subtanner tank berisi resin penukar ion sintetis di mana jika air melalui lapisan ini maka sodium akan terus hardness yang di dalam air penghilangan akan menurunkan kemungkinan pembentukan kerak pada boiler. Yang selanjutnya itu V water tank sebagai tempat pemanasan air sebelum masuk ke deaerator. Temperatur 75 sampai 80 derajat Celcius, parameter pH 6,5 sampai 7,5, hardness 2 ppm, silika 5 ppm, TDS 100 ppm, iron 0,3 ppm, turbidity 1 NTU, water consumption maksimal 1 meter kubik per ton TBS. Deaerator merupakan tempat untuk menghilangkan gas-gas dan O2 yang masih terkandung di dalam air. Temperatur operasi deaerator 95 sampai 103 derajat Celcius dengan ketinggian 10 meter. Proses selanjutnya injeksi bahan kimia sebelum masuk ke pipa boiler. Air yang akan masuk ke pipa boiler akan diinjeksikan bahan kimia sebagaimana berikut. Yang dimana pada pabrik SAI menggunakan 2 drum, yang dimana-mana masing-masing drum itu yang pertama drum 1 nalco 19 sulfit, gunanya untuk menghilangkan oksigen dari air umpan boiler. Yang kedua itu drum 2 N8097 alkali niti booster, gunanya untuk mengontrol pH nalco 22310 ion line cleaner boiler chemical yang berfungsi sebagai on-line cleaning atau pembersih kerak pada drum dan pipa boiler tanpa perlu menghentikan operasional boiler. Nalco 3273 scale inhibitor baru chemical yang berfungsi sebagai scale inhibitor atau pencegah terjadinya deposit dari hardness atau partikel dari dalam drum dan water terus pada boiler. Boiler, yang dimana boiler berasal dari kata boiling atau mendidih atau menguap. Boiler merupakan pembangkit tenaga uap. Boiler juga merupakan pesawat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi kimia bahan bakar menjadi energi panas untuk memanaskan air menjadi uap dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Yang dimana pada pabrik kelapa sawit Asahan Indah ini boiler menggunakan bahan bakar yang pertama itu fiber dan cangkang. Bagian-bagian boiler. Yang pertama itu feed water pump, merupakan berfungsi untuk sebagai alat utama untuk memompakan air masuk ke dalam upper drum. Yang kedua, intrude draught fan IDF. Force FDF berfungsi sebagai pensuplai udara utama proses pembakaran bahan bakar. IDF berfungsi untuk menghisap udara hasil pembakaran bahan bakar di dalam dapur boiler atau furnace. Steam chamber. Bluedon steam chamber untuk steam di upper drum secara kontinus agar mengurangi TDS total displacement solid. Powerhouse. Stasiun powerhouse merupakan stasiun pembangkit listrik pada pabrik kelapa sawit. Energi listrik yang digunakan pada setiap stasiun, baik di stasiun kernel, klarifikasi, rebusan, loading rem, workshop, perumahan, karyawan, pabrik, dan lainnya yang ada pada area pabrik kelapa sawit Asahan Indah berasal dari stasiun powerhouse. Bagian-bagian powerhouse yang pertama itu adalah turbin, yang dimana turbin adalah alat untuk mengkonversi energi kinetik berupa steam menjadi energi rotasi yang dapat menggerakkan generator atau alternator sehingga menghasilkan listrik. Yang dimana pada sawit PT SAI ini terdapat 3 turbin. Yang pertama itu Tripeni 155
1550 kW, yang kedua itu Dresren 1200 kW, dan yang ketiga itu Murai 2127 kW. Alternator adalah alat yang berfungsi untuk memproduksi listrik dari sumber energi mekanik. Bagian-bagian utama power hose. Yang pertama itu ada genset. Yang berfungsi dari genset adalah sebagai pembangkit awal untuk kebutuhan arus listrik saat boiler dan turbin beroperasi maupun saat turbin tidak sedang bekerja maksimal untuk menghasilkan arus listrik. Genset PT SAI yang pertama itu adalah Komatsu 308 kW dengan solar consumption maksimal 0,25 liter per ton TBS. Yang dimana genset ini setiap seminggu sekali atau maupun 2 minggu sekali akan dilakukan kalibrasi untuk mengukur solar atau mengukur solar consumption, mengukur bahan bakar. Selanjutnya separator berfungsi untuk memisahkan uap dan air agar air tidak masuk ke turbin. Bagian-bagian utama power hose yang selanjutnya itu adalah back pressure vessel (BPV). BPV merupakan komponen peralatan untuk mengumpulkan uap bekas dari turbin uap maupun dari separator dan mengubahnya menjadi steam basah. Membagikan ke stasiun yang membutuhkan uap, misalnya stasiun rebusan, klarifikasi maupun kernel. Tekanan BPV CS minimal 2,2 bar dan diizinkan fluktuatif 2,0 bar. Bagian-bagian utama power hose. Yang selanjutnya itu adalah pipa steam. Steam berfungsi untuk mengalirkan steam untuk memasuk ke turbin maupun ke BPV. Yang selanjutnya panel merupakan komponen peralatan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke stasiun perumahan dan lain-lain di sekitar pabrik yang membutuhkan listrik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu di proses instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL, yang dimana IPAL PKSAI terdiri dari atas cooling pond, mixing pond, anaerobic pond, dan contact pond. Parameter yang harus dijaga di stasiun IPAL ini adalah pH 7,7 sampai 7,8, PFA maksimal 1000 ppm, alkalinity min 4000 ppm, rasio maksimal 0,25%. Cooling pond merupakan tempat menurunkan suhu raw slat dari suhu 70 sampai 80 derajat Celcius menjadi 40 sampai 45 derajat Celcius. Sebelum dialirkan ke mixing pond, ada 2 kolam yang digunakan bergantian. Kapasitas 1500 meter kubik, kedalaman 2,5 m. Waktu penahanan 24 jam. Mixing pond merupakan kolam penampung slat untuk menetralkan pH dengan mencampurkan slat dari anaerobic pond dengan rasio 1:2. Waktu penahanan 24 jam, terdapat 3 kolam, kapasitas 2000 meter kubik dengan kedalaman 3,5 meter. Anaerobic pond merupakan kolam penampung untuk menguraikan bahan organik yang terkandung di dalam limbah dengan menggunakan bakteri mesofilik. Terdapat 4 kolam dengan kapasitas 5.500 meter kubik dengan kedalaman 6 meter. Contact pond merupakan tempat penampungan sementara limbah sebelum dipompakan ke lain aplikasi. Terdapat 1 kolam dengan kapasitas 2.500 meter kubik dengan kedalaman 4 meter. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.